Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Matematika Keluarga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba eh, membahas gitu ya soal-soal latihan terkait dengan materi manfaat asuransi ya, yang merupakan materi terakhir di bagian UTS. Jadi di sini saya akan coba bahas soal-soal ujian tahun lalu ya, yang membahas terkait dengan manfaat asuransi untuk gambaran bagi teman-teman sebagai persiapan untuk UTS-nya besok ya. Jadi saya hanya akan bahas, mungkin tidak semuanya akan saya hitung, nanti saya akan tinggalkan untuk teman-teman yang menghitung gitu ya. Biar teman-teman juga belajarnya lebih aktif dengan ikut serta mengerjakan nantinya ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, kita mulai untuk UTS tahun lalu, bagian isian singkat. Jadi, soalnya itu adalah kita diminta untuk mendefinisikan peubah acak nilai sekarang dari manfaat asuransi jiwa dwi guna JT apabila BT itu menyatakan fungsi manfaat dan VT menyatakan fungsi faktor diskon pada waktu K T. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, yang perlu kita pahami itu adalah seperti apa skema dari asuransi itu sendiri. Nah, jadi ingat kembali di asuransi Dwiguna ini ya, dia kita diminta untuk setidaknya dia itu bisa bertahan gitu ya sampai dengan waktu KN gitu. Dalam artian gini, kalau kita gambarkan dalam interval waktu 0 sampai dengan N ya, kalau misalkan ternyata kematiannya itu terjadi di antara ini, misalkan adalah waktu T gitu ya, eh, dia di sini meninggal gitu ya, maka dia akan mendapat manfaat sebesar satu. BT-nya BT-nya sama dengan satu. Dan kalau misalkan dia untuk misalkan di sini gitu ya, misalkan dia date-nya di sini gitu, date gitu ya. Ini kasus yang ini itu untuk T yang kurang dari N. Ya. Kalau misalkan statusnya ini kurang dari sama dengan ya, T-nya itu lebih dari N, nah maka dia akan mendapatkan BT sama dengan satu pada waktu KN gitu ya. Ini adalah skemanya. Nah, jadi eh, kita bisa tuliskan bentuk BT-nya itu adalah dia bernilai satu kalau misalkan T-nya itu kurang dari sama dengan N, dan satu kalau misalkan T-nya itu lebih dari N. Dan V pangkat PT-nya itu, fungsinya itu adalah oke, dia bernilai eh, pi pangkat T kalau misalkan dia T-nya kurang dari sama dengan N, dan pi pangkat N untuk T yang lebih dari N. Ya, itu tadi skemanya. Jadi, secara nggak langsung sebenarnya kita bisa tuliskan secara sederhana, BT-nya itu adalah satu untuk T yang lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi skemanya adalah ketika T-nya itu kurang dari sama dengan N, ya, maka kita akan faktorkan dia itu apa namanya pada waktu titik T-nya itu langsung. Tapi kalau misalkan T-nya itu lebih dari N, gitu ya, dengan kata lain kematiannya terjadi setelah masa N-nya itu, maka eh, manfaatnya itu dibayarkan berdasarkan pada waktu T, gitu. Jadi waktu N di sini. Jadi kita membawanya itu ke waktu ke nol seperti ini. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai JT-nya itu ada dua. Ya, ingat secara umum Z itu adalah B dikali dengan V. Ya, BT dikali dengan VT gitu. Nah, maka si JT-nya di sini dia bernilai pi pangkat T kalau misalkan TX-nya itu lebih dari N, dan V pangkat N kalau misalkan TX-nya, sorry, ini kurang dari ya. TX-nya kurang dari sama dengan N, dan ini lebih dari N. Ya. Hmm, jadi yang diminta pada soal kita hanya perlu menuliskan seperti ini saja, mendefinisikan ya seperti apa eh, definisi dari peubah acak nilai sekarangnya. Kita tidak diminta untuk menentukan bagaimana nilai sekarangnya, tapi kita diminta untuk menentukan
mendefinisikan gitu ya, seperti apa peubah acaknya dari asuransi jiwa dwi guna. Oke, itu untuk soal yang pertama. Ya, semoga nanti bisa dipahami ya. Kalau mungkin nanti bingung, boleh ditanya. Nah, saya lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal esai. Jadi soalnya itu bentuknya seperti ini. Jika mu x itu sama dengan mu dan nilai mu itu konstan untuk x yang lebih dari nol, buktikan bahwa ax itu sama dengan mu per mu plus delta. Nah, sebenarnya seperti ada kekeliruan ya dalam soal ini ya. Saya nggak tahu ini soalnya keliru atau seperti apa. Nah, kalau eh, dari saya pribadi seharusnya ini bukan yang diskrit ya. Ini kan dia kasusnya diskrit ya. Nah, tapi harusnya dia continue gitu. Kalau diskrit, maka sebenarnya nilainya nggak akan menjadi mu per mu plus delta gitu ya. Nanti saya coba tunjukkan. Kita bagi dulu slide-nya ya. Nah, kasus diskrit ya. Sorry, kasus continue dulu ya. Ini yang seharusnya menurut saya. Jadi kalau secara kontinu definisi AX itu kan oke, AX itu adalah integral dari nol sampai T hingga pi pangkat T dikali dengan F T T dt. Atau bisa juga secara sederhana bisa kita tulis sebagai nol sampai T hingga E min delta T kita kali oke mungkin kita tulis dalam bentuk umum dulu saja lah ya. Pi pangkat T biar kelihatan ya. V pangkat T dikali dengan TVX mu X plus T dt. Ini kita garisnya. Mu X plus T dt. Nah, atau bisa juga kita tuliskan sebagai integral 0 sampai T hingga V pangkat T itu kita ubah menjadi E min delta T. Kemudian karena di sini mu-nya konstan, maka TVX itu bentuknya E pangkat min mu X. Atau E pangkat min mu ya. E pangkat min mu T. Dan untuk mu-nya, maka untuk mu X plus T-nya itu sama dengan mu. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai E min mu T dikali dengan mu dt. Atau sama aja dengan mu integral 0 sampai T hingga E min delta plus mu T dt. Nah, ingat kembali bahwa integral dari E pangkat AT dt itu sama dengan 1/A E pangkat AT ya. Jadi ini sama aja dengan mu. Kita masukkan ini min 1 per delta plus mu. E min delta plus mu T. Jangan lupa masukin batasnya tak hingga dan 0. Nah, kalau kita masukkan nilainya tak hingga, maka ini akan menjadi 0 ya. Menjadi ini mu, kemudian 0, lalu dikurangkan dengan min. 1 per delta plus mu. Ya. Kemudian E pangkat 0 ya, 1. Nah, jadi hasilnya hanya seperti ini saja. Nah, jadi ini ketemu jadi positif ya. Jadi hasilnya adalah ya mu per delta plus mu. Harusnya seperti ini. Nah, tetapi dari soalnya di sini karena dia bentuknya hanya AX, itu kan dia diskrit ya kasusnya. Nah, kita coba tinjau ya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan AX, secara definisi ini harusnya adalah sigma penjumlahan dari K sama dengan 0 sampai T hingga Pi pangkat K plus 1 KVX QX plus K. Atau ini bisa kita tulis ulang sebagai sigma K sama dengan 0 sampai T hingga Pi pangkat K plus 1 itu bisa kita ubah menjadi E min delta K plus 1. Kemudian KVX-nya itu sama ya berarti E pangkat min mu K. Lalu kita kali lagi untuk QX-nya itu adalah 1 dikurang E pangkat min mu. Ya. Itu datangnya dari mana? Eh, Perhatikan bahwa kalau misalkan dia TQX itu kan dia 1 dikurang E min mu T ya. Karena tadi ini adalah bentuk dari si TVX-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita masukkan ya,
nilainya eh, T I X plus K gitu ya. Nah, X plus K ini nggak akan mempengaruhi karena usianya tidak berpengaruh ya, karena konstan dia satu dikurang E min mu T. Dan ketika T-nya kita masukkan satu, maka nilainya itu menjadi satu dikurang E pangkat minnya. Nah, jadi bentuknya ini bisa kita ubah menjadi dua buah penjumlahan, yaitu sigma K sama dengan nol sampai tak hingga, lalu ini bisa kita tulis sebagai E min delta K plus satu dikali E min mu K, lalu dikurangkan dengan sigma K sama dengan nol sampai tak hingga E min eh, di E pangkat. Oke, oke ini kita kali mu. Oke, ini E pangkat delta K plus satu lalu E min mu K plus satu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dan kalau misalnya ini kita selesaikan, ini akan membentuk deret ya, deret geometri tak hingga. Maka solusinya itu dia bentuknya dalam eksponen gitu ya. Jadi hasilnya itu E pangkat sekian-sekian gitu. Jadi tidak akan sesuai gitu. Jadi yang benar itu harusnya adalah ini dia continue, ada garis di atasnya gitu ya seharusnya. Tapi mungkin saya juga nggak paham ya kalau karena diminta kita membuktikan harusnya itu kan benar ya terbukti gitu. Biasanya soal-soal pembuktian kan harusnya itu terbukti. Nah, seharusnya itu dia continue bukan discrete seperti yang ada di soalnya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ternyata besok ada soal yang seperti ini, teman-teman bisa konfirmasi dulu ke pengawas ataupun dosen pengajarnya langsung terkait dengan soalnya gitu ya. Karena saya sedikit curiga sih sama soalnya. Jadi ini mungkin saya tuliskan bentukannya ya hasil akhirnya itu kalau misalnya kita menggunakan eksponensial itu ya untuk kasusnya kalau misalkan ternyata diskrit harusnya itu adalah E min delta satu dikurang E min mu per satu dikurang E min delta plus mu gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini harusnya. Yang benar gitu. Berarti kan tidak terbukti kalau misalkan memang benar-benar diskrit gitu, karena dia berbeda. Oke, itu kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal UTS yang berikutnya, kasusnya adalah soal esai. Kita diberikan tabel seperti ini. Ini soalnya juga menurut saya agak ambigu ya. Jadi di soal aslinya itu katanya kita diminta untuk lengkapi tabel. Nah, ini saya juga agak bingung pertama kali baca soalnya, kenapa kok kita diminta melengkapi tabel sementara tabelnya itu sudah lengkap. Seperti ini gitu. Nggak ada isi tabel yang kosong yang perlu kita isi gitu ya. Makanya harap dibaca baik-baik ya soal kalau soal ujian gitu. Kalau misalkan ada yang janggal, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pengawas ataupun dosennya langsung terkait soalnya. Nah, jadi kita abaikan dulu untuk melengkapi tabelnya, karena memang tabelnya juga utuh gitu ya. Kita akan fokus pada soalnya. Nah, katanya diasumsikan tingkat bunga efektif I-nya itu, ini I ya, itu adalah 6% per tahun. Nah, kita diminta menghitung nilai dari 5E35, kemudian A3551, di sini ini A355. Berarti yang ini itu adalah pure endowment, kemudian yang ini itu berjangka, kemudian yang ini endowment. Jadi yang endowment ini merupakan penjumlahan dari eh, pure endowment dan juga berjangka gitu ya. Kalau kita dapatkan yang pure endowment dan berjangka, maka kita tinggal jumlahkan saja. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, anggaplah itu poin yang A ya, 5E35. Nah, ini itu ingat kembali kalau misalkan NEX itu adalah pi pangkat N dikali NVX. Berarti ini sama aja kayak pi pangkat 5 dikalikan dengan 5P35. Nah, ingat kembali
eh, KPX itu adalah LX plus K per LX ya kalau dalam tabel mortalita. Jadi ini sama aja, Pi-nya karena diketahui I, maka saya tulis sebagai 1 plus eh, I dipangkatkan dengan 5, lalu yang ini L 35 plus 5 dibagi dengan L 35. Nah, ini sama aja dengan, oh ini sorry min ya, 1,06 pangkat min 5, lalu yang ini L40 per L35. Nah, L40 dan L35 itu ada nilainya di sini. Berarti ini sama saja dengan 1,06 pangkat min 5 kita kali dengan yang 40 itu 98,485 ya. 98,485,68. Dan ini dibagi dengan 100.000 ya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman hitung saja pakai kalkulator hasil akhirnya berapa. Saya tidak akan hitung. Teman-teman yang silahkan menghitungnya ya. Itu untuk yang poin A. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang B. Nah, di poin yang ke B kita diminta untuk menentukan nilai dari A 355 yang berjangka ya. Nah, kasusnya di script ini maka ini rumusnya adalah sigma untuk K sama dengan 0 sampai dengan 4 ya. Ingat ya, untuk AXN itu adalah sigma K sama dengan 0 sampai N-1 dipangkat K plus 1 KPX QX plus K. Bentuknya seperti ini. Nah, maka di sini menjadi Pi pangkat K plus 1, kemudian KP35 dikali dengan Q35 plus K. Kita tinggal uraikan saja yang ini ya. Berarti kalau kita masukkan dia 0, harusnya menjadi Pi, ini 0 P35 itu 1 ya, dikali 1 dikali dengan Q35. Ditambah ketika masukin 1 berarti Pi kuadrat P35, sorry, P35 kemudian Q 36. Lalu ditambah Pi pangkat 3, masukin ya ketika K-nya 2, 2P35 Q37 ditambah Pi pangkat 4, 3P35 Q38 ditambah Pi pangkat 5 terakhir 4P35 dikali Q39. Oke. Nah, mungkin eh, kita bisa coba ya buat perhitungan secara umum. Mungkin barangkali ada yang bisa membantu untuk penyederhanaan. Jadi kita tidak perlu menghitung banyak gitu. Ya, coba kita lihat. Kalau KPX itu kan adalah LX plus K per LX. Kemudian eh, QX plus K itu kan sama dengan 1 dikurang PX plus K sama dengan 1 dikurang LX plus K plus 1 per LX plus K. Ya. Nah, eh, ini bisa kita tulis ulang juga sebagai LX plus K dikurang LX plus K plus 1 dibagi dengan LX plus K. Nah, jadi kalau misalkan kita menentukan KPX dikali QX plus K, ini sebenarnya sama aja kayak eh, LX plus K per LX kita kali LX plus K kurang LX plus K plus 1 dibagi dengan LX plus K. Ya, ini bisa dicoret, jadi bentuk sederhananya sama aja dengan LX plus K-nya dikurang LX plus K plus 1 dibagi dengan LX. Gitu. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ini untuk mempersingkat perhitungannya. Nah, berarti ini sama ya bentuknya, mungkin ini kurang tebal ya. Nah, berarti yang Pi ini, nah, karena diketahuinya adalah I ya, boleh kalau misalkan teman-teman terlebih dahulu tentukan V-nya. V-nya itu berapa? Berarti kan 1,06 pangkat min 1. Ya, ini tuh sama dengan berapa nilainya?
boleh baru dipakai atau mau langsung ditulis 1,06 itu juga nggak masalah ya. Terserah senyaman teman-teman. Hmm. Ini saya akan coba tulis dia dalam bentuk pi saja ya. Eh, karena saya nggak akan menghitung. Nanti teman-teman yang hitung ya. Kalau misalkan saya hitung detail nanti takutnya kelamaan gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan Q35 itu nilainya sama dengan apa? Sama dengan L35 dikurangin L36 per L35. Kemudian ditambah V kuadrat. Nah, yang ini V35 yang ini berarti V35 dikali Q36 itu bentuknya bisa kita tulis seperti ini. Berarti kita mulai dari Lx plus K-nya yaitu 36 berarti L36 dikurangin L37 dibagi Lx-nya itu berarti yang si 35 yang sini ya. L35 gitu ya. Jadi lebih mudah ngitungnya. Tambah pi pangkat 3 berarti L37 dikurang L38 dibagi L35 ditambah pi pangkat 4 L38 dikurang L39 per L35 terakhir pi pangkat 5 L39 dikurang L40 per L35. Nah, ini tinggal nanti teman-teman yang hitung sendiri nilai akhirnya berapa. Ya, tinggal dimasukkan nilai V-nya berapa, lalu nilai tabel L-nya ini berapa, kan ada di sini ya. Nilai L-nya itu ada di sini. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri. Jadi pengerjaannya seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang poin C-nya. Yang poin C tadi kita diminta menghitung nilai dari A355. Nah, di mana ini sebenarnya sama aja kayak A355 1 ditambah dengan 5E35. Jadi, kalau teman-teman berhasil menyelesaikan poin pertama A dan B, maka kita bisa menyelesaikan poin yang C dengan hanya menjumlahkan mereka. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, karena eh, ini adalah soal TS tahun 2023 untuk izin singkat, jadi soalnya mirip seperti yang tahun 2024 ya. Bedanya hanya di jenis asuransinya. Di sini dia menggunakan asuransi seumur hidup. Nah, ingat kalau asuransi seumur hidup ya ini nol, maka kita akan mendapatkan BT sama dengan satu untuk T yang lebih dari nol. Dan PT-nya itu adalah V pangkat T, sehingga kita bisa definisikan Z-nya itu adalah BT dikali V pangkat T, yaitu satu dikali V pangkat T. Ya, untuk TX yang lebih dari nol gitu. Ini adalah definisinya. Cukup mudah sebenarnya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini soal yang berikutnya. Nah, perhatikan tabel katanya, kemudian asumsikan tingkat bunganya adalah 7% per tahun. Ya, ini I. Nanti bisa dihitung nilai V-nya 1,07 pangkat min 1 sama dengan berapa. Nah, ini mirip-mirip sebenarnya kayak soalnya yang tadi juga, yang menghitung asuransi ya. Ini bisa kita lihat, ini adalah berjangka. Kemudian ini momen duanya. Yang ini dia apa nih? Kalau yang ini tuh endowment ya, pure endowment. Kalau satunya di atas itu pure endowment. Pure endowment. Kemudian yang ini yang endowment atau dwiguna ya. Nah, di sini kita punya nilai LX-nya. Oke, kita akan coba selesaikan mulai dari yang pertama dulu. Oke, ini ada 4 slide kosong. Berarti masing-masing untuk satu slide ya. Oke, kita mulai dari A031 ya. Ini saya hanya akan menuliskan
persamaannya ya, nggak akan saya hitung. Nah, ini berarti sigma K sama dengan 0 sampai dengan, perhatikan di sini dia K-nya 3 berarti di sini 2 ya. Nah, N-nya ini 3 berarti di sini 2. Ya, K-1. Kemudian V pangkat K plus 1 dikali dengan KV 0. Oke. Ya, X-nya 0 ya di sini ya. Kemudian Q 0 plus K. Oke, kita lihat bentuk dari KP0 itu adalah L0 plus K per L0. Ya, atau sama dengan K per L0 bentuknya. Kemudian untuk Q0 plus K ini kan sama saja dengan QK ya. Berarti sama dengan 1 dikurang PK sama dengan eh, 1 dikurang PK itu berarti kan L K plus 1 per L K ya. Berarti sama dengan L K dikurang LK plus 1 dibagi dengan LK. Sehingga kalau kita hitung perkaliannya, ini saya tulis ulang ya. Berarti sigma K sama dengan 0 sampai 2 dari V pangkat K plus 1. Oke, V pangkat K plus 1-nya, oke kita tulis sebagai V pangkat K plus 1 tetap ya. Kemudian KV0 dikali dengan Q0 plus K atau QK-nya itu hasilnya adalah eh, LK dikurang LK plus 1 dibagi dengan L0. Nah, jadi ini bisa kita dapatkan ketika K-nya 0, berarti ini adalah V, lalu ini sama aja dengan L0 dikurang L1 per L0. Kemudian ditambah ketika K-nya itu 2, berarti V kuadrat, sorry, ketika K-nya 1, V kuadrat, L1 dikurang L2 per L0. Kemudian ketika pi-nya K-nya 2 berarti pi pangkat 3 ya. Ini L2 dikurang L3 per L0 gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menghitungnya itu bebas ya caranya mau seperti apa. Kalaupun misalnya karena ini sama-sama per L0 boleh dibuat menjadi 1 per L0 gitu ya. Kemudian ini V dikali selisihnya ini ya. L0 dikurang L1 ditambah V kuadrat. L1 dikurang L2 ditambah V pangkat 3. L2 dikurang L3. Ini boleh juga seperti ini. Nanti tinggal dihitung ini hasil akhirnya seperti apa. Tinggal menggunakan nilai-nilai yang di sini yang sudah ada ya. Dan juga nilai I-nya ya. Sudah ada diberikan. Jadi nanti silahkan dihitung secara detail seperti apa. Oke, kita lanjut ke yang poin B. Nah, yang di poin B itu kan ditanya adalah momen kedua ya. A03 maka ini sama aja ya. Dasarnya berarti sigma K sama dengan 0 sampai 2 V pangkat 2 K plus 1 KP 0 dikali Q 0 plus K. Atau sama saja sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga, sorry, bukan tak hingga ya, sampai 2 saja. 2 Pi pangkat 2 K plus 1. Kemudian tadi ini KP0 QX plus K-nya adalah bentuknya LK dikurang LK plus 1 per L0. Nah, berarti sebenarnya sama kayak tadi ya, bedanya hanya di nilai V-nya. Berarti ketika ini 0, ini langsung menjadi V kuadrat L0 dikurang L1 per L0 ditambah V pangkat 4 L1 dikurang L2 per L0 ditambah V pangkat 3 L2 dikurang L3 per L0 ya. Nah, nanti tinggal dihitung hasil akhirnya berapa. Caranya ya sama, tinggal disubstitusikan aja nilai-nilai tabelnya dan juga nilai V-nya. Oke, itu poin yang B, kita lanjut ke poin yang C. Nah, poin ke C itu tadi yang ditanya adalah A031-nya di atas N. Ya, nilai dari A031 atau ini bentuk lainnya adalah 3E0. Ya, sama aja dengan V pangkat N, sorry, V pangkat 3 dikali dengan 3P0. Ya, ingat eh, ini pure endowment ya. Eh, sorry.
NEX itu adalah V pangkat N dikali N PX. Nah, berarti ini sama aja dengan 1,07 pangkat min 3 dikali 3V0 berarti L3 dibagi dengan L0. Ya udah tinggal dimasukin 1,07 pangkat min 3, L3-nya berapa? L3-nya ada di sini. 9160. Ya, 9160 dibagi dengan 10.000. Sudah dihitung saja nilai akhirnya. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke D. Poin ke D itu tadi ditanya adalah A03. Ya, ini dwiguna. Berarti sama saja dengan A031 ditambah A031-nya di sini. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil mendapatkan ini yang poin A, dan yang ini yang poin C, maka nanti didapat nilainya berapa. Jadi, cukup mudah. Nanti silahkan teman-teman hitung ya. Saya tidak hitung detail di sini. Jadi, kita hanya membahas seperti apa cara penyelesaiannya. Hasil akhirnya teman-teman yang menentukan menggunakan kalkulator. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada soal kuis 2 tahun 2023. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Tuliskan hubungan antara AXN yang ini, berarti ini adalah dwiguna tapi diskrit. Lalu ini adalah berjangka, tapi ini continue. Lalu yang ini pure endowment yang diskrit. Nah, apa hubungannya gitu antara dwiguna diskrit dengan berjangka continue dan pure endowment diskrit? Kalau menggunakan asumsi UDD. Nah, jadi dengan asumsi UDD nanti silahkan dicek ya di modul, ada hubungan bahwa AXN ini sama dengan 1/delta dari AXN. Jadi, yang kontinu sama dengan 1/delta dari yang diskrit. Gitu ya. Nah, jadi ingat kembali bahwa eh, si AXN yang dwiguna itu sama dengan dia AXN-nya ditambah dengan AXN yang pure endowment. Nah, kita tinggal mengganti bentuk yang dwiguna ini dalam bentuk yang kontinu. Berarti bisa kita tuliskan bahwa sebenarnya delta dikali AXN yang kontinu sama dengan yang diskrit. Nah, berarti sama saja dengan delta dikali AXN ditambah dengan AXN yang satunya di atas N. Jadi, seperti itu saja hubungannya. Nah, jadi ini dipahami ya, asumsinya nanti bisa dicek pembuktiannya ada di modul. Selain itu juga untuk AX juga sama ya. AX itu sama dengan 1/delta dari AX yang diskrit. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal kuis 2 tahun 2023. Ini soalnya soal cerita lumayan panjang. Untuk suatu produk asuransi disabilitas, perusahaan asuransi itu membayarkan klaim kepada peserta dalam bentuk pembayaran berkala setelah peserta mengalami kecelakaan yang menyebabkan disabilitas. Jadi kalau misalnya kecelakaannya tidak menyebabkan disabilitas, maka ya tidak akan ada manfaat gitu ya. Nah, pembayaran ini akan terus dilakukan oleh perusahaan asuransi selama peserta mengalami disabilitas seumur hidupnya. Nah, diberikan informasi pembayaran klaimnya itu sebesar 2 juta per tahun. Oke, ini adalah B-nya. Lalu dibayarkan terus-menerus ya, berarti di sini continue selama peserta masih mengalami disabilitas. Nah, lama periode disabilitas dalam tahun merupakan suatu perubahan acak T dengan fungsi peluangnya seperti ini. Oke, jadi kalau saya tuliskan ulang, ini bentuknya adalah FTT-nya itu adalah, FTX ya. T-nya adalah T dikali E min T ya, untuk T yang lebih dari 0. Nah, pembayaran klaim dilakukan segera sesaat klaim diajukan ya. Ini juga menunjukkan sifat kontinunya.
Nah, diketahui deltanya 0,05, pertanyaannya hitunglah nilai sekarang aktuaria atau APV dari rangkaian pembayaran klaim asuransi disabilitas yang dibayarkan saat klaim diajukan. Berarti yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah nilai dari X-nya itu apa? Karena tidak ada ya, karena dikatakan memang seumur hidup ya, sampai ini seumur hidup, maka kita mencari nilai AX-nya. Kita coba ya. Nah, berarti kalau AX continue secara definisi kan harusnya adalah ekspektasi dari si Z-nya ya. Atau mungkin saya langsung tuliskan saja ya, integral 0 sampai T hingga Pi pangkat T dikali dengan F T dt. Nah, ini sama aja dengan integral 0 sampai T hingga E min delta T. Oke. Kemudian FT-nya itu adalah T dikali dengan, oke, EXP ya. Oke, EXP min. Oke. E min T dt. Nah, kita tinggal hanya perlu menyelesaikan integral ini ya. Nah, karena bisa kita sederhanakan lagi ya, kita sederhanakan aja menjadi integral 0 sampai T hingga T dikali E min delta plus 1 T dt. Nah, ini kita bisa lihat di sini agak rumit ya bentuknya. Kita gunakan parsial. Jadi, lakukan pemisalan. U-nya saya anggap T, maka saya punya DU sama dengan DT. Dan dV-nya adalah E min delta plus 1 T dt. Sehingga V-nya itu adalah integralnya ini. Yaitu min 1 per delta plus 1 E min delta plus 1 T. Nah, jadi eh, berdasarkan integral parsial ya, saya lanjutkan di sini. Berarti harusnya kita mulai dari U dikali V. Berarti U dikali dengan V ini adalah minus T dibagi delta plus 1 E min delta plus 1 T. Jangan lupa masukin batasnya tak hingga dan 0. Kita kurangkan dengan integral dari 0 sampai tak hingga V du. Berarti ini min 1 per delta plus 1 E min delta plus 1 T. Oke. Nah, kita lihat kalau misalkan ini kita masukkan tahingga, maka nilai yang ini itu menjadi 0 ya. Jadi ketika T-nya itu menuju tahingga, maka si E min delta plus 1 T-nya itu menuju tahingga nilainya. Sementara ketika T-nya sama dengan 0, maka ekspresi yang di sini T per delta plus 1 ini sama dengan 0. Jadi bentuk yang di sini ini adalah 0 ya. Jadi ini sama aja dengan 1 per delta plus 1. Ini saya keluarkan ya. Integral 0 sampai T hingga E min delta plus 1 T. dt ya. Jangan lupa dt-nya. Nah, eh, kita selesaikan lagi ya. Ini berarti tetap 1 per delta plus 1. Integral yang ini hasilnya adalah min 1 per delta plus 1. E min delta plus 1 T. Masukin tak hingga dan juga 0. Dan kalau kita masukin tak hingga tadi 0, ketika masukin dia 0, maka di sini E-nya ini nilainya 1. Jadi yang tersisa adalah ini. Jadi hasilnya adalah 1 per delta plus 1 dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, eh, tetapi tadi kita diketahui deltanya adalah 0,05 dan ada B-nya itu 2 juta. Ya, saya lanjutkan di sini saja ya. Nah, jadi si AX-nya itu kita kali dengan 2 juta ya. Jadi yang ditanya itu sebenarnya adalah 2 jutanya si AX itu sama dengan 2 juta dikali dengan si AX-nya kan tadi ini ya. Berarti ini 1, oke, tadi 1 per ya. Ya, kita lihat bentuknya lagi nih.
Ya, atau bisa kita tulis ulang sebagai 1 plus delta pangkat min 2 ya. Berarti kalau deltanya tadi dia adalah 0,05, berarti ini sama dengan 1,05 min 2. Nah, ini nanti dihitung nilai akhirnya berapa, seperti itu. Jadi itu yang ditanya. Ya, jadi penyelesaiannya lebih kurang seperti itu. Oke, itu kita lanjut soal berikutnya. Nah, kalau misalkan FTX-nya adalah 1/omega min X untuk T dari 0 sampai omega min X, dan cost of interest-nya adalah delta, tentukanlah nilai AX-nya. Nah, jadi caranya sama ya, kita gunakan saja rumus dasarnya, integral 0 sampai ta hingga di pangkat T dikali F dt dt. Nah, ini sama dengan integral dari 0, perhatikan batasnya omega min X ya. Omega min X, kemudian pi pangkat T-nya itu bisa kita ubah menjadi E min delta T. Kemudian FT-nya kita masukkan 1/omega min X dt. Nah, perhatikan 1/omega ini tidak mengandung unsur T-nya, bisa kita keluarkan ya. 1/omega min X. Nah, kita fokus pada integral E min delta T. Ini hasilnya harusnya adalah min 1/delta E min delta T ya. Masukin batasnya omega min X dan juga 0. Nah, maka ini sama dengan 1/omega min X. Nah, hasilnya ketika dia masukin omega min X itu adalah 1 dikurang ini ya, 1/delta E min delta omega min X. Nah, ketika dimasukin 1, maka hasilnya adalah plus 1. Jadi sama aja dengan 1 ditambah, sorry bukan 1 ditambah ya, 1 dikurang 1/delta E min delta omega min X. Ya, jadi bentuknya adalah seperti ini. Kalau mau disederhanakan lagi, boleh-boleh aja silahkan. Gitu ya. Kalau misalkan dia 0, harusnya 1/delta ya. Nah, jadi ini kalau kita sederhanakan, boleh ditulis sebagai 1 dikurang E min delta omega min X per delta dikali dengan omega min X. Bentuknya seperti ini. Ini bisa kita coba lihat di tabel yang sudah ada di sini. Nah, perhatikan bentuknya yang ini. Ya, bentuknya sama persis seperti yang ini. Asumsi uniform omega 0 sampai omega per of interest lambda ya, AX-nya seperti ini. Sama persis. Oke, itu kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya, suatu pembayaran dilakukan sebesar 10 di akhir tahun untuk satu klaim yang diajukan pada tahun tersebut. Misalkan Z adalah Pak Ubah Acak dari nilai sekarang pembayaran klaimnya, di mana Z-nya itu adalah 10 kali pi pangkat K, di mana K-nya merupakan Pak Ubah Acak dari waktu pembayaran. Nah, hitunglah ekspektasi X apabila diketahui I-nya adalah 0,01. Diketahui juga probabilitasnya seperti ini. Oke, jadi perhatikan dulu bahwa Z itu kan dia sama dengan 10 pi pangkat K. Artinya ekspektasi dari Z ini sama saja dengan ekspektasi dari 10 pi pangkat K. Ya, sama dengan 10 dikali ekspektasi dari pi pangkat K. Nah, jadi kita hanya perlu menentukan bagaimana bentuk pi pangkat K-nya gitu ya. Pertanyaannya ekspektasi pi pangkat K-nya ini seperti apa? Nah, karena di sini batasnya itu adalah dari 1 sampai 5, ya dengan probabilitasnya seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa untuk ekspektasi dari V pangkat K-nya ini sama saja dengan V pangkat K, sorry, sigma K sama dengan 1 sampai 5 pi pangkat K dikali dengan probabilitasnya ya. Probabilitas K-nya sama dengan K. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa tentukan ya. Saya lanjutkan di sini. Jadi, ekspektasi dari Z-nya tadi adalah 10 kali dari sigma untuk K sama dengan 1 sampai 5 pi pangkat K dikali probabilitas K-nya sama dengan K. Nah, di mana kita akan menggunakan I-nya itu adalah 0,1 ya. Nah, ini saya tuliskan ya, sama dengan 10. Berarti ketika
K-nya 1 ini adalah V dikali probabilitasnya berapa? Probabilitasnya adalah 0,1. Berarti 0,1 ditambah V kuadrat, probabilitasnya berapa? 0,15. 0,15 V pangkat 3, peluangnya 0,2. Kemudian V pangkat 4, peluangnya 0,25. Dan V pangkat 5, probabilitasnya 0,3. Ya, 0,3. Sudah, nanti tinggal teman-teman hitung saja hasil akhirnya berapa. Kalau misalkan I-nya sama dengan tadi 6% ya. Oh, 0,1. Sorry. I-nya itu adalah 1%, maka dihitung nanti ya, I-nya adalah 1,01 pangkat min 1, ini sama dengan berapa. Baru disubstitusikan ke persamaannya ini. Sehingga nanti didapatkan nilai ekspektasinya itu berapa. Seperti itu saja. Jadi untuk kasus ini, bentuk ekspektasi dari V pangkat K eh, menyesuaikan ya. Jadi kita bukan lagi menggunakan bentuk ekspresi yang sigma K sama dengan 0 sampai misalkan N-1 ya kalau melihat dari waktunya. N-1, V pangkat K plus 1, harusnya kan KVX dikali QX plus K ya. Contohnya kan seperti ini ya. Nah, tetapi kita menggunakan rumusnya menggunakan peluang. Jadi dasarnya itu adalah ekspektasi X sama dengan sigma dari X-nya kita kali dengan probabilitas X sama dengan X. Gitu. Ini adalah kasus khusus ya, yang soal yang ini. Nanti silahkan diselesaikan sampai akhir. Oke, ya, jadi begitu saja untuk soal latihannya. Nanti silahkan dilengkapi perhitungannya, dipahami kembali untuk cara penyelesaiannya seperti apa. Ya, sebenarnya tidak sulit ya, teman-teman hanya perlu pahami saja apa yang diberitahukan informasinya di soal dan apa yang perlu kita cari gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti teman-teman harus menulis semua informasi rumus-rumus ya di cheat sheet dengan baik agar nanti bisa menyelesaikan dengan baik ya. Jadi saya harap teman-teman bisa menyelesaikan ujiannya sebaik mungkin dan hasilnya akan memuaskan ya. Saya doakan untuk UTS-nya besok lancar. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silakan hubungin saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi.